Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marvel Evangelis Sarayar dari kelompok 14 dengan NIM akhir 107. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial Statistika 2. Di sini saya mendapatkan soal pada shift 1. Terdapat 6 soal. Yang pertama-tama itu yaitu adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Yang kedua itu ada jelaskan perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang ketiga ada sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Yang keempat ada jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, and two tail test. Yang kelima ada berikan dua contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir ada perusahaan Six Food berpendapat bahwa untuk masing-masing kantong kue produk mereka, paling banyak ada 2 gram lemak jenuh dalam satu kue. Dalam sampel 40 kue, ditemukan bahwa jumlah rata-rata lemak jenuh per kue adalah 2,1 gram. Asumsikan bahwa standar deviasi populasi adalah 0,25 gram pada tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Dapatkah kita menolak klaim perusahaan? Jadi di sini saya akan menjawab semua pertanyaannya, dan yang nomor 6 sendiri dia dikhususkan menggunakan software, yaitu akan menggunakan software RStudio. Nah, jadi di sini saya sebelumnya sudah menjawab soal-soal yang diberikan oleh Laboratorium OSIK sendiri untuk tugas mingguan pada kali ini. Yang pertama itu ada pengertian uji hipotesis. Jadi, uji hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan apakah suatu pernyataan atau asumsi mengenai suatu populasi dapat diterima atau ditolak berdasarkan data sampel. Dalam uji hipotesis, kita membandingkan antara dua kemungkinan pernyataan, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif, dengan menggunakan teknik statistik tertentu. Secara sederhana, uji hipotesis membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan data, bukan hanya asumsi atau intuisi semata. Nah, itu jadi pertanyaan yang pertama, udah ada jawabannya. Yang kedua juga ada perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif, di mana hipotesis nol adalah pernyataan yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau pengaruh dalam suatu penelitian. Hipotesis nol biasanya diasumsikan benar sampai hipotesis nol adalah benar sampai ada bukti yang cukup untuk menolaknya. Contohnya, tidak ada perbedaan rata-rata tinggi badan antara pria dan wanita, atau sebuah mesin produksi menghasilkan barang dengan rata-rata berat 50 gram. Sebaliknya, hipotesis alternatif adalah pernyataan yang bertentangan dengan hipotesis nol dan menyatakan adanya perbedaan atau pengaruh dalam penelitian. Misalnya, ada perbedaan rata-rata tinggi badan antara pria dan wanita, atau sebuah mesin produksi menghasilkan barang dengan rata-rata berat yang bukan 50 gram. Nah, jadi itu untuk jawaban yang nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3, yaitu adalah langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, langkah pertama dalam uji hipotesis adalah menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif sesuai dengan permasalahan yang diuji. Setelah itu, ditentukan tingkat signifikansinya, yang biasanya digunakan adalah 0,05 atau 5%, seperti pada soal nomor 6, sebagai batas kesalahan yang diterima. Selanjutnya, dipilih metode statistik uji yang sesuai seperti t-test, z-test, ANOVA, atau chi-square test. Setelah metode ditentukan, daerah kritis atau nilai kritis dihitung dengan menggunakan tabel distribusi statistik yang relevan. Kemudian, dilakukan perhitungan statistik uji berdasarkan data sampel yang diperoleh. Hasil perhitungan ini kemudian dibandingkan dengan nilai kritis untuk menentukan keputusan apakah hipotesis nol akan ditolak atau tidak. Jika statistik uji berada di daerah kritis, maka H0 ditolak dan H alternatif diterima. Sebaliknya, jika tidak berada di daerah kritis, maka H0 gagal ditolak
yang berarti tidak cukup bukti untuk mendukung hal alternatif. Terakhir, hasil pengujian ditarik sebagai kesimpulan dalam konteks penelitian yang sedang dilakukan. Jadi itu untuk jawaban nomor 3. Dilanjut ke jawaban nomor 4, yaitu adalah pertanyaannya perbedaan antara left tail test, right tail test, and two tail test. Nah, dalam uji hipotesis, terdapat 3 pengujian berdasarkan arah pengujian, yaitu yang pertama itu ada left tail test, yang kedua ada right tail test, dan yang ketiga ada two tail test. Nah, untuk left tail test atau uji satu arah kiri digunakan ketika hipotesis alternatif menyatakan bahwa parameter populasi lebih kecil dari nilai tertentu. Contohnya, rata atau uji satu arah kiri digunakan ketika hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata tingkat badan siswa lebih kecil dari 160 cm. Dalam ujian ini, daerah kritis berada di sisi kiri distribusi. Sementara itu, right tail test atau uji satu arah kanan digunakan ketika hipotesis alternatif menyatakan bahwa parameter populasi lebih besar dari nilai tertentu. Misalnya, rata-rata produktivitas karyawan lebih dari 80 unit per hari. Dalam kasus ini, daerah kritis berada di sisi kanan distribusi. Nah, yang terakhir itu ada two tail test atau uji dua arah. Digunakan ketika hipotesis alternatif menyatakan bahwa parameter populasi tidak sama dengan nilai tertentu. Contohnya, rata-rata berat produk bukan 50 gram. Dalam ujian ini, daerah kritis berada di kedua sisi distribusi, sehingga pengujian dilakukan terhadap kedua kemungkinan ekstrem. Nah, jadi itu untuk jawaban nomor 4. Kita lanjut ke yang nomor 5, di mana contoh pengaplikasian uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, salah satu contoh penerapan uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam menilai efektivitas obat. Sebuah perusahaan farmasi ingin menguji apakah obat baru yang mereka kembangkan lebih efektif dibandingkan dengan obat lama. Dalam pengujian ini, hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak ada perbedaan efektivitas antara obat baru dan obat lama. Sementara, hipotesis alternatif menyatakan bahwa obat baru lebih efektif. Jika hasil uji menunjukkan bahwa obat baru lebih efektif secara signifikan, maka H0 ditolak dan obat baru dapat dipertimbangkan untuk diproduksi massal. Contoh lainnya adalah dalam pengujian kualitas produk di pabrik. Sebuah pabrik ingin memastikan bahwa mesin produksi menghasilkan botol dengan rata-rata volume 500 ml. Hipotesis 0 menyatakan bahwa rata-rata volume botol adalah 500 ml, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa rata-rata volume botol bukan 500 ml. Jika hasil pengujian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dari 500 ml, maka pabrik mungkin perlu melakukan kalibrasi ulang terhadap mesinnya untuk memastikan kualitas produk tetap terjaga. Nah, jadi itu untuk jawaban di nomor 5. Di terakhir ada yang kita gunakan menggunakan software RStudio. Di sini codingannya udah ditulis terlebih dahulu. Nah, jadi bisa langsung aja di-kopas aja. Kita lanjut ke RStudionya. Nah, di sini kita copy dulu. Kita baca ulang mungkin untuk ininya, untuk soalnya. Perusahaan Six Food berpendapat bahwa untuk masing-masing kantong kue produksi mereka paling banyak ada 2 gram lemak jenuh dalam satu kue. Dalam sampel 40 kue, ditemukan bahwa jumlah rata-rata lemak jenuh per kue adalah 2,1 gram. Asumsikan bahwa standar deviasi populasi adalah 0,25 gram pada tingkat signifikansi 0,05. Dapatkah kita menolak klaim perusahaan? Oke, jadi di sini pertama-tama kita tuh akan menggunakan metode to tell. Nah, jadi pertama-tama kita menentukan komponen dari soal dulu, di mana M-nya itu adalah 2, terus untuk X-bar-nya itu adalah 2,1, untuk sigma-nya sendiri adalah 0,25, dan N-nya tuh tadi adalah 40. Dimana yang pertama-tama kita di sini mencari nilai Z dulu, yaitu dengan menggunakan Z sama dengan X-bar dikurang M dibagi sigma plus SQRT N. Nah, terus kita print di sini, print Z. Lalu nanti di sini kita lanjut untuk mencari nilai kritis dengan alfa yang telah diketahui adalah 5% atau 0,05.
Nah, lalu di sini kita baru mencari dengan Z half alpha sama dengan Q norm 1 dikurangin alpha per 2. Nah, udah gitu, di sini baru kita bisa mencari semuanya. Oke, jadi di sini kita running aja. Nah, setelah di running, nih, untuk mencari nilai kritis, mencari nilai Z-nya didapatin bahwa 2,529822. Nah, untuk nilai kritisnya sendiri, itu adalah min 1,959964 sampai 1,959964. Oke, jadi segitu aja pengerjaan tugas mingguan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.